Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu. Oke teman-teman, di kesempatan pagi hari ini saya berada di wilayah Nganjuk ya. Dan di area ini, di hutan ini ada sebuah perbukitan atau gunung. Ya, nanti kita akan ke sana ya, ke atas sana. Dulu kala ya tempat ini merupakan sebuah tambang ya, yang tanahnya dikeruk untuk tambang atau lebih tepatnya galian C. Dan di sini juga sering ditemukan peninggalan-peninggalan era kerajaan dan juga pusaka-pusaka leluhur di lokasi yang sangat luar biasa ini menurut saya teman-teman. Jadi kita akan naik ke sana. Ada akses jalannya ya teman-teman. Akses jalan menuju ke atas perbukitan tersebut. Nah, di situ sudah terlihat bekas kerukan-kerukannya ya, batu padas, dan ditumbuhi apa sih, banyak akar banyak duri dari tanaman pohon putri malu. Nah, seperti ini jalannya. Kita harus naik ya teman-teman. Saya sudah berada di atas dan tadi kita di sana ya. Masya Allah, ya lumayan tinggi lah, lumayan tinggi. Aduh, dikelilingi bukan sungai sih itu, cuman bekas galian ya di sebelah sana. Coba kita geser sebelah kanan. Gunung. Iya. Oh iya itu gunung apa ya, Pandan. Gunung Pandan. Nah di lokasinya ada di sebelah kanan ya. Tuh kan, Masya Allah. Sebuah cungkup ya, ada cungkup. Rayu Pak, rayu Pak, rayu. Assalamualaikum. Pak, Pak Pareng asma sinten Pak? Kulo Pak Garminto tiang ngriki biasane nganu nyeluk kulo niku Ki Alit ngoten. Ki Alit ya. Nggih. Yang katanya di sini sebuah tempat pertapaan gitu ya di atas gunung Pak ya. Itu ceritanya seperti apa Pak? Lokasi ini memang dikatakan bukit kecil, namun kalau kita sudah di puncaknya sini, pada kenyataannya ini besar sekali ya, besar. Ini termasuk dataran Kendeng, dimana dari sejarah atau cerita yang pernah saya dengar, Kendeng itu terjadi dari buaya putih jelmaan dari Dewata Jengkar, yang mana dikalahkan oleh Kanjeng Aji Soko yang memulai mengenalkan manusia terhadap Sang Pencipta. Nah, jadi kalau kita mendengar Aji Soko itu berasal dari luar Jawa itu nggak benar, karena Aji Soko itu sendiri memang asli dari orang Jawa. Dan beliau mengalahkan Dewata Jengkar. Setelah Dewata Jengkar menjelma menjadi seekor buaya putih. Kebetulan disejarahkan bahwa ada seorang gadis putra Demang, waktu itu ada hajatan, lalu kehabisan pisau untuk memasak. Lalu oleh beliau diberi pinjaman sebuah pusaka kecil namanya cundrik, dengan pesan jangan sampai cundrik tadi dipangku. Dipangku itu dalam posisi duduk, lalu dia ditempatkan di atas dua paha. Karena Nyi Kunti namanya ya putri tadi lupa karena sibuk, dia lupa ternyata pusaka cundrik pinjaman dari Sang Aji Soko tadi dia pangku, dan ajaibnya begitu dipangku hilang musnah. Dalam posisi masih lajang, masih gadis. Kalau disebut Nyi Kunti itu memang dia perawan sunti. Perawan sunti itu dikatakan kecil tidak, tapi dewasa ya belum. Jadi namanya perawan sunti, remaja ya kira-kira umur 14 sampai 16 tahun atau 17. Tiba-tiba dia merasakan pusing
oleh Ki Demang, dia diajak suruh untuk istirahat. Dalam kurun waktu tidak lama ternyata dia itu perutnya besar. Perutnya besar itu ternyata oleh dukun-dukun atau ahli-ahli yang tahu dinyatakan bahwa Nini Kunti tadi mengandung padahal dia belum bersuami. Nah, ini sedikit agak panjang ya ceritanya, asal mulanya tempat yang dimana di sini saya punya tegalan. Setelah mengandung tentu saja orang tuanya juga karena seorang Demang juga malu membuka aib, dan dia ditanya siapa yang pernah berhubungan dengan dia jujur dia tidak pernah mengenal laki-laki apalagi tidur bersama. Tapi anehnya dia mengandung. Akhirnya diusirlah Nini Kunti tadi pada suatu tempat di mana saat ini saya sampean rawuh juga saya duduk ini. Itu ketika saat sudah waktunya melahirkan, Nini Kunti tadi melahirkan tapi bukan berupa jabang bayi atau sewajarnya. Ternyata yang keluar itu ular. Yang keluar dari perutnya itu ular. Setelah itu karena dia sudah di tempat ini dulunya hutan mas, hutan besar, dipelihara karena apapun rupanya, apapun adanya memang itu keluar dari rahimnya. Dipelihara lalu ada suara goib bahwa itu adalah perwujudan dari pusaka kecil yang waktu itu dipinjamkan oleh Kanjeng Aji Soko. Cundrik tersebut ya, Cundrik kecil tadi. Dan disuruhlah diberi namanya No Baru Klinting, Joko Baru Klinting. Meskipun dia berupa ular, waktu itu disebutnya Joko Baru Klinting. Dipelihara dan dia memang di dalam suara gaib tadi, kalau ingin tahu bapaknya tidak lain adalah Kanjeng Aji Soko tadi. Begitu sudah dewasa, ya memang dia meskipun berupa ular karena memang ya kehendak yang Maha Kuasa, dia bisa ngomong. Dia tanya, "Bu, saya ini punya ibu tapi nggak punya bapak. Siapa bapak saya?" Lalu oleh ibunya diberitahu bahwa ayahmu adalah Raja Medang Kamulan yang bernama Aji Soko atau Prabu Suci Jagat. Ada juga yang menamakan Pangruat Jagat, macam-macam, tapi intinya itu adalah Sri Aji Aji Soko tadi. Pada saat yang tepat dia menemui Ki Aji Soko dan bertemu. Singkat cerita, oke, kalau memang kamu anak saya dari Kademangan yang kamu sebutkan tadi dan ibumu bernama ini, kamu akan saya akui anak agar kamu mampu. Di sebelah sana itu ada namanya Gunung Dhuwur ya, agak ke sana. Setelah itu kamu bisa melingkari gunung ini. Kalau nanti antara kepala dan kamu bisa melingkari dengan tempuk gelang, istilahnya itu berarti bubeng seser, tempuk gelang, itulah kamu adalah anak saya. Gitu. Setelah itu dia pergi ke Gunung Dhuwur dan dia melingkari, ternyata kurang kira-kira 1 sejengkal gitu antara kepala dengan ujung ekornya tadi. Tidak kekurangan akal karena syaratnya kan cuma melingkari, lalu dia keluarkan lidahnya dan itu ditunggui oleh bapaknya atau Ki Aji Soko tadi. Nah, waktu dia mengeluarkan lidahnya untuk bertemu dengan ujung sebagai syarat bisa melingkari Gunung Dhuwur tadi, lalu dipotong oleh Aji Soko.
dan menjadi tumbak yang sampai sekarang mungkin kita pernah namanya tumbak baru Klinting itu. gitu. Akhirnya dimiliki oleh Ki Ageng Ki Wonosobo. Nah setelah itu ini kamu tak beri tugas ya, di selatan sana ada buaya putih yang mengganggu ketentraman daripada para rakyat yang ada di Medang Kamulan. Kalahkan, itu adalah syaratnya. Tugas kamu sebagai bakti kepada orang tua. Akhirnya Naga Baru Klinting tadi agar tidak membuat gempar masyarakat, dia masuk ke tanah. Nah di sana itu ada tuk atau sumber namanya, di mana pertama kali Naga Baru Klinting tadi masuk ke bumi. Dan setiap dia muncul itu keluar namanya sumber air yang sampai sekarang juga masih banyak yang rasanya asin, dan termasuk Ngebleng itu juga ada. Nanti di tempat sana namanya Ngebleng, itu ada sungai yang ada apanya ya, ada tuknya tapi asin sumbernya. Setelah itu dia bertemu dengan Dewata Jengkar yang sudah berubah menjadi buaya putih tadi, dan terjadilah perkelahian sengit, dan buaya putih tadi dilemparkan sampai ke daratan, terbentuklah saking besarnya sampai ke ini, meskipun ada di wilayah Nganjuk, tapi ini termasuk hutan Jombang, tapi ini juga termasuk wilayah Bojonegoro, sehingga mulai dari Ngelino sampai Bojonegoro itu ada bukit kapur karena terjadi daripada tubuh Dewata Jengkar yang sudah menjadi buaya putih tadi. Di ini tempat setelah mengalahkan buaya putih tadi, dia menemui ayahnya, dan oleh ayahnya dipotong menjadi wajar menjadi anak kira-kira ya umur 10 tahun lah, lalu diantarkan ke Nini Kunti tadi di sini ini. Nah disinilah Nini Kunti itu sampai tua, bahkan mungkin sampai muksa dia bertempat tinggal. Jadi ini nanti bisa kita lihat bagaimana dataran bukit ini punya tempat yang memang ada bekas-bekasnya di sini. Dan Nini Kunti itu memberi petuah atau memberi omongan kepada masyarakat di wilayah sini, kalau ada kesulitan apapun, kalau dia melakukan ritual di tempat ini, seperti saya lihat ini ada kendi, ada minyak serimpi, juga ada namanya pakaca pengilon, ada sisir, macam-macam, akan memberi pertolongan. Jadi seperti itu ya? Ya, ini bukit ini seperti itu. Dan saya sendiri juga sering ke sini, dan juga saya berapa kali mengantarkan tamu itu Pak ya? Tamu ke sini. Ya. Ada, ya saya potong Pak, ada sumber berita yang tentunya dari masyarakat lokal sini. Katanya di tempat ini juga ada seorang yang melakukan ritual atau bertapa di sini, katanya hilang atau muksa. Bahkan sampai sekarang pun diyakini oleh keluarganya orang tersebut masih berada di sini, muksanya di sini. Seperti apa itu Pak? Ya, begini, itu juga sejarahnya, memang ceritanya dari yang saya terima. Tadi Joko Klinting tadi sudah menjadi manusia, maksudnya jadi orang biasa, ya? Normal biasa, lalu dia apa namanya berumah tangga. Ya, dari anak keturunan Joko Klinting tadi itu merasa terpanggil untuk datang ke tempat sini untuk bersilaturahmi dengan nenek moyangnya yang tadi saya ceritakan, namanya Nini Kunti tadi, dan itu turun temurun Mas. Dan saya tahu, kalau setahu saya sudah 3 kali, yang terakhir namanya Semi itu wanita, Yu Semi namanya. Jadi saya bertapa itu seorang wanita gitu? Wanita yang bernama Semi itu ya? Ya, nama Semi. Terus dia juga mengambil nama daripada mungkin buyutnya atau warengnya juga Nini Kunti. Jadi kalau ke sini cukup menyebut Nini Kunti gitu. Dia bertapa di sini tuh saya kalau nggak salah masih sudah sekolah kelas 5 sampai 6 SD ya, kelas 5 SD.
Dan itu keluarganya, keturunannya masih ada sampai sekarang. Itu di desa tempat saya itu. Perlu saya sebutkan desanya? Nggak usah Pak, nggak usah Pak. Ya. Privasi Pak ya. Dan kesini itu berapa tahun itu saya sudah punya anak 2 itu pulang itu bersama dengan angin, dan dia memberi susur ya. Saya tahu Yusem itu senang susur itu sudah berupa batu, tapi dalam corak seperti tembakau yang namanya susur ya, itu jadi tembakau. Dan itu 3 kali, dan ternyata ada kekuatannya, bisa untuk beri pertolongan untuk menyembuhkan penyakit orang yang minta tolong. Itu masih disimpan namanya dari saudaranya yang sampai sekarang itu berupa ada. batu gitu Pak? Berupa batu. Tapi itu pada aslinya itu susur yang menjadi batu? Iya. Oh. Dan saya katakan dia bertapa di sini, masyarakat sini tahu ketika belum musnah itu sering ya minta jagung, minta kacang gitu. Sosok Mbah Semi tersebut? Ya itu minta, tapi setelah begitu lama, berapa tahun itu hilang di sini. Hilang dan tidak pernah menampakkan lagi ke warga, gitu ya Pak ya? Dan itu ceritanya adalah keturunan yang ketiga, sudah tiga yang hilang di sini. Gitu. Ya, sangat luar biasa sekali kisah dari sebuah tempat yang ada di sini. Ya, Pak Car, terima kasih ya atas bincang-bincangnya dan berbagi pengetahuan tentang tempat yang masih, ya tentunya warga lokasi Nganjuk sini masih menyakralkan tempat ini ya. Betul, dan betul. masih banyak persajian atau pertupaan yang di depan jenengan tuh sering digunakan, dan masih baru kayaknya itu Pak ya. Yang mana ini baru ini kemarin ada caleg ya, kebetulan ini nggak saya sebutkan namanya ya. Di tempat saya ini mulai zaman Orde Baru sampai sekarang kan nggak ada calegnya, dan saya sendiri ya sudah pengalaman sekali ikut-ikut seperti itu, mulai dari Orde Baru. Nah ini saya ingin sekali di tempat saya ini ada perwakilan warga rakyat ya, rakyat yang meskipun dalam wilayah kabupaten ya, caleg DPRD tingkat 2 itu ke sini, dan saya diajak, saya antarkan ke sini karena dia memang akrab sekali. Ya alhamdulillah jadi. Setelah ritual di sini akhirnya apa yang diinginkan terkabul. Jadi. Oh gitu ya Pak ya. Oh iya, saya tak kasih tahu itu nanti kalau zaman bisa. Ketika saya ajak ke sini nih, itu kan dalam sekali itu ya. Jurang ya. Nah itu, tapi itu memang dulu nggak seperti itu namanya ada namanya Jatilawang. Jadi kesini itu yang nggak ada kesulitan sama sekali. Itu waktunya jam 11 malam. Jadi seolah-olah tidak melewati jurang gitu? Tidak, ada jalannya ya, gitu ya? lurus gitu. Gaibnya di sini. Nah ini masih ada. Ya mungkin yang lain-lainnya sudah bawa apa, mungkin kalau ada kucing atau apa malam. Dan ini saya hari-hari ini sering kesini mengucapkan syukur, berterima kasih. Ya syukurnya kepada Allah yang Maha Kuasa, dan juga berterima kasih karena lantaran daripada penghuni atau yang leluhur yang ada di sini itu bisa terkabul. Ya baru sekali ini ada di tempat saya, di wilayah kecamatan saya ada caleg. Ada caleg. Ya oke Pak Car, terima kasih bincang-bincangnya ya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang kemistisan tanah Jawa ya tentunya Pak Car ya, yang masih banyak menyimpan misteri. Betul. Oke, rahayu Pak Car. Rahayu. Ya teman-teman, jadi di lokasi yang ada di atas gunung ya, kita sudah berhasil mereview tempatnya seperti apa, dan alhamdulillah tadi kita juga bertemu dengan warga yang ada kaitannya dengan tempat sakral ini ya. Ya seperti itu tadi ya kisahnya. Percaya tidak percaya ya, kita hidup berdampingan dengan alam gaib teman-teman. Dikatakan di sini adalah merupakan sebuah pertapaan ya, yang ada ceritanya kaitannya dengan pusaka tombak baru kelinting yang ketika ada suatu tantangan dari orang tuanya disuruh melingkari sebuah gunung ya, wujud ular tersebut melingkari sebuah gunung, namun ketika kurang sejengkal disambunglah dengan lidah dari ular baru kelinting itu, sehingga putus lidahnya menjadi sebuah pusaka yang dinamakan tombak baru kelinting. Semoga tayangan dalam video ini bisa menjadikan hiburan serta tambahan wawasan kita tentang kesakralan tanah Jawa yang masih banyak teka-teki dan misteri yang belum kita pecahkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebagai manusia biasa tentunya saya tidak salah, hilang maupun lupa.
Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu.